Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Agustin. Saya dari kelas 06 SMJE 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan. Apa itu pelatihan? Pelatihan mengacu pada upaya terencana perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan, yang bertujuan agar karyawan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditekankan dalam pelatihan dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Dan menurut Jackson et al., pelatihan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kinerja dalam waktu dekat dan dalam pekerjaan tertentu dengan meningkatkan kompetensi karyawan. Pelatihan bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan dari tugas terakhir. Pelatihan merupakan suatu proses yang sudah terencana dalam mengubah sikap, pengetahuan, ataupun tingkah laku yang menghasilkan keahlian dengan pengalaman agar mencapai kinerja yang efektif. Pelatihan bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan individu dan organisasi di masa yang akan datang. Menurut Deseler 2020, pelatihan adalah proses dalam mengejar keterampilan yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana latihan pelatihan karyawan memberikan pengetahuan praktis dan penerapannya dalam dunia kerja perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan pelatihan dan pengembangan yang jelas, karena pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pegawainya. Menurut Kurniawati 2020, pengembangan SDM bertujuan antara lain untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan, sehingga dapat bekerja lebih baik secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan dan pengembangan. Menurut Triton 2005 dalam Sianturi 2018, indikator yang pada pelatihan antara lain tujuan yang mana, seperti diketahui bahwa pelatihan ditetapkan sebagai tujuan dalam mendukung tercapainya suatu perencanaan aksi yang dilakukan untuk penetapan sasaran serta hasil-hasil yang diharapkan dari pelatihan yang diselenggarakan. Sasaran pelatihan harus dapat terinci dan terukur. Pelatihan umumnya berorientasi pada peningkatan skill, sehingga pegawai yang akan mengikuti pelatihan harus benar-benar dipilih kualifikasi yang sesuai dengan bidang profesional dan berkompeten. Materi yang diberikan di dalam pelatihan hendaknya diberikan sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan. Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan yang efektif dan harus sesuai dengan jenis, materi, serta kemampuan peserta pelatihan. Peserta pelatihan biasanya adalah peserta yang sudah dipilih sesuai dengan kualifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sriwandari. Saya mahasiswi Universitas Pamulang semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pelatihan dan teknik pelatihan dalam mata kuliah yaitu Manajemen Strategi SDM. Yang pertama, jenis-jenis pelatihan. Jenis-jenis pelatihan ini dirancang perusahaan untuk menutup celah kompetensi karyawan. Yang pertama, ada pelatihan keahlian, di mana pelatihan ini berfokus pada penguasaan keterampilan teknik dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas harian. Contohnya, seorang penjahit di pabrik garmen diberikan pelatihan cara mengoperasionalkan mesin jahit otomatis mode terbaru agar hasil jahitannya lebih presisi dan cepat. Selanjutnya itu ada pelatihan ulang. Pelatihan ini memberikan kemampuan baru agar karyawan tersebut bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada.
Contohnya dari seorang staf administrasi yang biasanya mencatat laporan di buku, dilatih menggunakan software Microsoft Excel agar semua pencatatannya beralih ke sistem digital. Yang selanjutnya ada pelatihan lintas fungsional. Pelatihan ini mempersiapkan karyawan agar bisa melakukan pekerjaan di luar bidang atau unitnya sendiri. Yang keempat ada pelatihan tim. Pelatihan tim ini menekankan pada kemampuan bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dan yang kelima yaitu ada pelatihan kreativitas. Pelatihan ini melatih karyawan agar berani mengeluarkan ide-ide baru, konsep terbuka, dan inovasi yang didukung oleh nalar. Contohnya dari tim pemasaran atau marketing mengadakan sesi brainstorming khusus untuk menciptakan ide konten TikTok yang unik dan berbeda dari kompetitor demi menarik perhatian pelanggan Gen Z. Selanjutnya yaitu ada pun teknik-teknik pelatihan, program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja melalui dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu ada metode praktis atau on the job training, di mana metode ini belajar langsung sambil bekerja di bawah pengawasan pelatih berpengalaman. Contohnya, seorang barista baru yang langsung diajarkan cara membuat latte art oleh barista senior saat jam operasional kedai sedang tenang. Dan yang kedua yaitu ada teknik presentasi dan simulasi atau off the job training, di mana teknik ini belajar di luar rutinitas kerja dengan skenario buatan atau penyajian informasi. Contohnya itu karyawan hotel mengikuti kelas seminar tentang standar kebersihan internasional di ruang pertemuan sebelum standar tersebut benar-benar diterapkan di kamar hotel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Fadila Gesti ingin menjelaskan mengenai tahapan dan proses pelatihan. Perlunya pelatihan harus diperiksa sebelum instruksi apapun dapat dilakukan. Hal ini dikenal dengan proses atau tahapan penilaian proses pelatihan dan pengembangan. Fase-fase berikut seperti penilaian kebutuhan pelatihan, perumusan tujuan pelatihan, harus ada keterkaitan antara input, output, outcome, dan impact dan pelatihan itu sendiri. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pelatihan seperti partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, memiliki kriteria, merancang, dan menyeleksi prosedur pelatihan. Ada pelatihan instruksi pekerjaan, perputaran pekerjaan, magang dan pelatihan, kuliah dan presentasi, permainan peran dan permodelan perilaku, studi kasus, simulasi, studi mandiri, dan pembelajaran program, pelatihan laboratorium, serta pembelajaran AKS. Dalam tahapan ini, menurut GOMS terdapat paling kurang 3 tahapan utama dalam pelatihan dan pengembangan, yakni penentuan kebutuhan pelatihan untuk memastikan apakah pelatihan diperlukan atau tidak di perusahaan. Tujuan mengidentifikasi persyaratan pelatihan adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data terkait. Desain program pelatihan untuk penyesuaian terhadap proses seleksi, penghargaan, atau umpan balik, serta pelatihan dapat membantu memecahkan masalah kinerja. Evaluasi program pelatihan untuk meningkatkan upaya pembelajaran mereka. Karyawan harus menyadari perlunya memperoleh pengetahuan segar atau mengembangkan kemampuan baru, dan mereka harus mempertahankan motivasi belajar mereka. Tujuan fase ini adalah mengetahui apakah pelatihan berhasil membantu tim mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program pelatihan dan pengembangan bisa dievaluasi berdasarkan informasi yang bisa diperoleh pada 5 tingkatan. Yang pertama, reaction. Untuk mengetahui pendapat peserta terhadap program pelatihan, maka dibuatlah ukuran respon ini. Yang kedua ada learning. Melalui evaluasi seperti ini akan dapat diketahui sejauh mana peserta telah menangkap ide, informasi, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan. Yang ketiga ada behaviors.
Sejauh mana pelatihan telah mempengaruhi perilaku peserta dapat dipastikan dengan membandingkan perilaku mereka sebelum dan sesudah pelatihan. Yang keempat ada organizational result. Pengumpulan data tingkat ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelatihan mempengaruhi kelompok kerja atau organisasi serta keseluruhan. Cost effectivity tujuannya adalah untuk memastikan banyak uang yang dikeluarkan untuk inisiatif dan apakah biaya tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan akibat permasalahan yang dihadapi organisasi. Sekian terima kasih.